Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali dengan saya, Kohelet Indonesia, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang 30 ucapan orang bijak. Nah, sekarang kita masuk ke ucapan yang ke-25 tentang misi orang Kristen. Nah, jadi ini adalah ucapan ke-25 dari 30 ucapan orang bijak ya. 30 ucapan orang bijak dapat ditemukan di dalam Amsal pasal 22 ayat 17 hingga 24 ayat 22. Nah, ucapan ke-25 ini juga adalah ucapan terakhir dalam tingkat 4, yaitu khususnya untuk seorang pemimpin bagaimana membangun basis kekuatannya. Di mana kita telah membahas 5 ucapan sebelumnya, yakni dari ucapan 20 tentang membangun rumah, yaitu bagaimana seorang pemimpin itu membangun basis kekuatannya, mendirikan rumahnya, menegakkan rumahnya, dan mengisi kamar-kamarnya dengan harta yang berharga. Yakni apa? Yaitu di ucapan 21 adalah tentang penasehat, ucapan ke-22 adalah tentang orang bijak, ucapan ke-23 adalah tentang orang yang berhati lurus, dan ucapan 24 tentang orang kuat. Jadi sang pemimpin merekrut semua orang seperti itu ya, sehingga ia memiliki basis kekuatan. Nah, setelah basis kekuatan yang terbentuk, bagaimanakah seorang pemimpin menjalankan misinya? Apakah misi seorang pemimpin? Itu yang akan kita bahas di sini. Dalam sesi kali ini adalah misi seorang Kristen atau misi seorang pemimpin, yakni adalah untuk menyelamatkan orang yang tertindas. Nah, di sini kita akan membahas kapankah misi itu dimulai, bagaimana bentuknya, dan seperti apakah contoh-contohnya di dalam Alkitab ya. Jadi akan ada studi-studi kasus seperti sebelum-sebelumnya. Baiklah, jadi kita mulai saja tentang misi seorang pemimpin. Jadi kita masuk ke ucapan 25. Ucapan 25, misi seorang pemimpin. Ini kita bisa temukan di dalam Amsal pasal 24, ayat yang ke-11 hingga 12. Jadi kita langsung ke ucapan 25 ya. Di Amsal 24 ayat 11 sampai 12. Di sini dikatakan, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Nah, jadi menarik ya. Jadi ada dua ayat di sini dalam ucapan pasal 24 ayat 11 sampai 12, ucapan 25. Jadi misinya itu adalah dikatakan bebaskan mereka yang istilahnya yang teraniaya ya, yang bahkan mau mati. Kita harus menyelamatkan mereka. Dan menariknya di sini dikatakan, janganlah kamu bikin-bikin alasan. Karena di sini dikatakan kalau engkau berkata, sungguh kamu tidak tahu hal itu, dikatakan bahwa Tuhan itu tahu isi hati kita dan akan meminta pertanggungjawaban. Jadi kalau saudara ingat, apabila saudara mengikuti seri 30 ucapan orang bijak dari ucapan yang pertama, ucapan yang pertama yaitu nilai yang paling dasar yang perlu ditanamkan kepada orang awam adalah untuk tidak menindas orang lemah. Nah, jadi kita kembali ke awal. Kalau dulu sebagai seorang awam, sebagai orang kecil gitu ya, kita mungkin tidak punya kekuatan untuk membantu atau menyelamatkan orang yang tertindas. Jadi sehingga setidaknya yang dapat kita lakukan adalah tidak ikut menindas orang lemah tersebut. Tapi setelah kita mulai naik di dalam karir kita, jadi 30 ucapan orang bijak adalah tentang, bagaimana berkarir di istana raja ya. Kita sudah masuk di level pemimpin tingkat 4 ini. Nah, jadi setelah memiliki kekuatan sebagai seorang pemimpin, memiliki basis kekuatan, memiliki pasukan orang-orang bijak, orang yang kuat, orang yang lurus hatinya, nah sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak dengan aktif membantu atau menyelamatkan orang yang tertindas tersebut. Kalau kita tidak mau menyelamatkan mereka, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita ya, bahkan kita akan dibalas menurut perbuatan kita. Nah, ini menarik karena kalau kita baca di Amsal pasal 3 ayat 27, di sini dikatakan apa? Kita buka Alkitab kita. Jadi kita akan banyak buka dari Alkitab ya. Jadi, ambil Alkitabnya, bisa di-pause dulu videonya kalau belum pegang Alkitab. Kita buka Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-27. Jadi di sini dikatakan, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Nah, tentu ini aplikasinya ada banyak ya, tapi khususnya untuk topik kita kali ini adalah tentu semua orang yang tertindas itu berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, keselamatan. Nah, sekarang apabila kita sudah memiliki kemampuan, kekuasaan, posisi untuk menyelamatkan orang tertindas, berarti kita adalah orang yang mampu untuk melakukannya. Dan di sini dikatakan apa? Janganlah menahan kebaikan Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu.
melakukannya. Nah, jadi sekarang sebagai seorang pemimpin tentu sebenarnya kita sudah mampu untuk melakukan misi kita menyelamatkan orang yang tertindas. Jadi tidak ada alasan lagi karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita apabila kita mampu tapi tidak melakukan. Seperti itu ya. Nah, untuk kita lebih menjelaskan, seperti biasa kita menurut Amsal pasal 1 ayat 6, untuk menjelaskan ucapan orang bijak, yang mana sekarang kita bahas ucapan 25 ya, itu kita dapat menggunakan Amsal-Amsal Salomo. Nah, jadi kita ke Amsal-Amsal Salomo, ini ada beberapa Amsal, 2 saja ya. Jadi kalau gitu kita buka langsung dari Alkitabnya yang sudah saya rangkaikan untuk menjelaskan tentang, mmm, ucapan orang bijak ini. Di sini dikatakan bahwa sebenarnya orang benar dalam menjalankan misinya itu seperti pohon kehidupan. Jadi kita buka Amsal pasal yang ke-11 ayat 30 dan 15 ayat 24. Nah, kita ke yang 11 ayat 30 dulu ya. Amsal 11 ayat 30, di sini dikatakan, "Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang." Ya, jadi hasil orang benar ini kan maksudnya misi seorang pemimpin tadi, misi seorang Kristen menyelamatkan orang tertindas kan adalah, suatu misi kebenaran ya. Hasilnya adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu maksudnya apa? Yang memberikan kehidupan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Dan di sini kan siapa bijak mengambil hati orang. Jadi kita dengan menyelamatkan orang atau tindas akan banyak yang menyukai kita. Ini wajar ya. Tentu banyak orang yang senang apabila ditolong atau dibantu. Nah, kita lanjut ke Amsal pasal 15 ayat yang ke-24. Di sini dikatakan, "Jalan kehidupan orang bakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah." Nah, jadi jalannya, jalan kehidupan orang bakal budi itu menuju ke atas, tidak ke bawah menuju maut. Jadi semua itu adalah menuju kehidupan. Menyelamatkan tadi kalau di ucapan orang bijak yang ke-25 dikatakan apa? Kita harus menyelamatkan orang yang istilahnya lagi dibawa untuk dibunuh gitu. Jadi kita selamatkan supaya tidak dibunuh. Jadi kita membawa kehidupan. Nah, di sini adalah dikatakan hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Nah, seperti apakah karakteristik pohon kehidupan? Kita bisa lihat di dalam Yeskiel pasal 47 ayat 12 dan Wahyu ya. Kita ke Yeskiel dulu. Di sini ada penjelasan sedikit tentang pohon kehidupan. Yeskiel pasal yang ke-47, ini dekat pasal-pasal terakhir dari Yeskiel, ayat yang ke-12 ya. Di sini dikatakan, "Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Nah, ini memang tidak secara spesifik dibilang di pohon kehidupan, tapi sini kita tahu ya kalau nanti baca konteksnya. Nah, tapi kalau mau lebih yakin, kita buka Wahyu pasal 22 ayat 2. Kita sama-sama buka Wahyu 22 ayat 2. Saya bacakan di sini ya. "Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa." Jadi, ternyata pohon kehidupan itu bukan saja memberikan buah untuk dimakan, memberikan kehidupan, tetapi juga dibilang daunnya dari pohon kehidupan itu memberikan apa? Kesembuhan. Sehingga misi orang benar, apabila ia menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang lain, bukan saja menyelamatkan orang dari kematian, tetapi juga menyembuhkan. Jadi tidak cukup untuk hanya menyelamatkan seorang supaya tidak mati ya, tapi apabila orang itu, selamat, tetapi kehidupannya tetap tidak layak, itu sama saja dia setengah mati. Jadi harus, memberikan apa, kehidupan yang layak, membantu orang-orang yang tertindas, supaya bukan saja mereka tidak mati, tapi juga tetap hidup, tapi hidupnya nggak sengsara. Jadi kita mesti bantu orang-orang yang tertindas, supaya mereka hidupnya menjadi memiliki kehidupan yang layak, dan istilahnya memiliki hidup yang, apa ya, yang terhormat juga, seperti itu. Nah, itulah maksudnya dari menjadi pohon kehidupan. Nah, itulah hasil orang benar adalah pohon kehidupan ya. Nah, jadi kapankah misi ini dimulai? Kita lanjut. Dimulainya misi orang benar. Nah, ini kita bisa lihat langsung dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Kita buka Alkitab kita lagi. Yesaya pasal 61 ya, ayat 1 sampai 3. Di sini saya bacakan ya. "Roh Tuhan Allah ada padaku,
oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembelasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi di sini katakan apa? Dimulai misi yang benar adalah suatu pengurapan oleh Roh Kudus ya, karena dikatakan bahwa Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi ini adalah pengurapan oleh Roh Kudus. Ketika seorang diurapi oleh Roh Kudus, di sanalah ia dinyatakan bahwa misinya telah dimulai. Dan apakah misinya itu? Tadi sudah kita baca di ayat 1, 2, dan 3 adalah untuk apa? Diutus untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyelamatkan orang-orang yang sengsara ya. Jadi istilahnya untuk melepaskan mereka, membebaskan mereka, melepaskan dari penjara. Jadi pada dasarnya itu adalah hal-hal yang menyelamatkan orang, menyampaikan mereka yang tertindas. Jadi misi itu dimulai ketika seorang Kristen diurapi oleh Roh Kudus. Nah, seperti itu ya. Dan di mana kalau kita lihat hasilnya di ayat 3 tadi dikatakan bahwa supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Jadi apabila kita telah menjadi pohon kehidupan, kita juga membantu orang lain supaya menjadi pohon-pohon kehidupan, menjadi pohon-pohon kebenaran yang mengagungkan atau memuliakan Tuhan kita. Seperti itu. Dan dimulai misi orang benar ini bahkan juga dikutip oleh Yesus ketika ia memulai misinya di dunia. Kita bisa buka Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-28 ya. Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ke-21. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 21 ya. Di sini ketika ia di Nazaret setelah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, turun Roh Kudus atasnya dalam bentuk burung merpati. Lalu ia dipimpin Roh Kudus untuk padang gurun dan dicobai di sana. Lalu akhirnya ia kembali ke Nazaret dan di sini dikatakan apa? Ayat 18 kita mulai baca ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia, maksudnya Yesus ya, menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi di sini Yesus mengkonfirmasi bahwa ya, ini telah terjadi. Jadi dia mengutip atau dia membaca Yesaya dari Yesaya 61 tadi ayat 1 sampai 3 dan dia katakan, iya, ini telah terjadi. Nas itu telah tergenapi ya. Jadi Roh Allah telah turun ada padaku. Oleh karena Tuhan Allah telah mengurapi aku. Jadi maksudnya Yesus menyatakan bahwa ya, Roh Allah itu sudah ada pada Yesus. Maksudnya Yesus itu sebenarnya juga Tuhan ya, tapi memang dalam menggenapi nubuatan. Jadi ternyata untuk mulai menyelamatkan orang yang tertindas, tadi yang kita baca ya, itu adalah dimulai dengan pengurapan oleh Roh Kudus, di mana dikatakan apabila itu terjadi, maka tergenapilah nas Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 tadi. Nah, itulah mulainya misi Yesus. Nah, jadi itu tadi dimulainya misi orang benar. Nah, kita lanjut. Jadi kita membahas lebih lanjut tentang pengurapan Roh Kudus ya, yang di Yesaya 61 yang dikutip oleh Yesus juga di Lukas pasal 4. Jadi pengurapan Roh Kudus itu sebenarnya adalah baptisan Roh Kudus. Nah, jadi baptisan Roh Kudus sebenarnya topik yang sangat-sangat dalam. Mungkin saya tidak bahas dengan dalam di sini ya. Tetapi intinya pengurapan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu memulai misi seorang Kristen. Dan orang yang telah menjadi pohon kebenaran tersebut akan menghasilkan buah roh. Nah, inilah yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5. Kita buka sama-sama. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, ini tentang buah roh ya. Jadi untuk yang mungkin banyak orang sudah menghafal Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi dikatakan ini adalah buah roh. Jadi kita bila sudah mendapatkan Roh Kudus, diurapi ya Roh Kudus lebih tepatnya. Jadi bukan cuma disentuh ya, tapi kita betul-betul diisi oleh Roh Kudus. Nah, akan menghasilkan buah roh yang ternyata adalah apa tadi? Kasih, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Dan buah ini dikatakan akan memuliakan Allah. Ya. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Kita buka Yohanes pasal 15 ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, Yohanes bilang di pasal yang lain katakan bahwa apabila kita mengasihi, maka kita akan dikenal sebagai murid-murid Yesus. Nah, di sini juga ya, apabila berbuah, memuliakan Tuhan dan dikenal sebagai murid. Karena buahnya adalah, buah apa adalah kasih. Seperti itu ya, jadi sama. Dan dikatakan apabila kita berbuah, memiliki buah apa? Dan berbuah banyak. Nah, itu kita memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Nah, itulah pengungkapan Roh Kudus dan efeknya kepada kita apabila kita sudah diurapi oleh Roh Kudus. Seperti itu. Baiklah, kita lanjut lagi. Jadi kita langsung bahas mengenai pengungkapan seorang pemimpin. Ya, jadi bagaimanakah tugas seorang pemimpin itu misinya dimulai kan tadi kan ketika diurapi. Nah, sekarang kita langsung lihat studi kasusnya. Kita akan pelajari dua, yaitu dari Saul dan dari Daud. Dan apa perbedaannya nanti di akhirnya ya. Karena ya Saul nanti ujung-ujungnya ditolak Tuhan, tapi Daud ujung-ujungnya diterima Tuhan dan namanya menjadi nama yang besar di muka bumi. Nah, kita pelajari dulu dari Saul ya. Jadi Saul itu awalnya juga bagus. Kita baca 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Ini pengungkapan Saul ya. Bagaimana kita lihat ada pengungkapan Roh Kudus di situ. Kita buka Alkitab kita 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Saya bacakan ya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Kalau dibilang tanda-tanda. Tapi kita sebelum ke ayat 6, kita bahas sedikit, dalami lebih lanjut ayat ke-1 ya. Jadi di sini Samuel mengambil buli-buli isi minyak untuk mengurapi ya. Jadi mengurapi itu maksudnya juga meminyaki. Tapi itu hanya bentuknya saja, bentuk apa ya, fisiknya, tapi itu menyimbolkan pengurapan Roh Kudus. Nah, tapi sebelum kita lihat pengurapan Roh Kudusnya, kita lihat dulu setelah dituangkan minyak atau setelah diurapi, ternyata misinya apa? Jadi diurapi jadi raja ya, jadi seorang pemimpin betul-betul ya, diakui sebagai orang pemimpin. Nah, tapi di sini tugasnya adalah dan engkau akan menyelamatkannya, menyelamatkan umat Tuhan ya, dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Jadi memang tugas seorang pemimpin ketika ia diurapi menjadi seorang pemimpin oleh Tuhan, tugasnya adalah untuk menyelamatkan umat Tuhan, untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Ya, semua manusia pada dasarnya adalah umat Tuhan juga. Nah, Roh Kudusnya di mana? Kita baca di ayat 6. Jadi ada tanda-tanda tadi. Itu di ayat 2, 3, 4, 5, dan 6 dikatakan, "Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain." Ya, jadi bilang Roh Tuhan akan berkuasa ya. Jadi pengurapan itu adalah pengurapan kalau dari Tuhan gitu ya, itu adalah pengurapan Roh Kudus, tidak akan ada Roh Kudus. Dan tujuannya itu adalah bagi seorang yang diurapi itu akan menjadi pemimpin untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas, khususnya umat Tuhan. Seperti itu ya. Nah, menariknya ketika orang baru diurapi, sesungguhnya ia belum betul-betul diakui sebagai raja oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi ada 2 tahap, ini akan kita pelajari dari kisah Saul dan Daud ya. Jadi pengungkapan itu betul-betul pengakuan dari Tuhan. Tapi kita lihat bahwa ternyata rakyat masih menolak. Kita misalnya langsung baca di ayat akhir di pasal 10 tadi, ayat 27 dikatakan, "Tetapi orang-orang dursila berkata, 'Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?' Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli."
Jadi ada orang-orang yang tidak setuju dengan Saul. Jadi belum diakui sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita pelajari konteksnya, Saul itu dari suku Benyamin, di mana saat itu suku Benyamin adalah suku paling kecil di Israel. Karena baru satu generasi sebelumnya, mereka habis dibinasakan, hanya sisa 600 orang. Jadi orang-orang tidak percaya kepada Saul, masa kita dipimpin oleh orang dari suku yang kecil. Bagaimana ia bisa memimpin kita gitu kan. Nah, tapi kita lihat bagaimana Saul akhirnya dikokohkan sebagai pemimpin. Kita lanjut. Jadi ada pengurapan seorang pemimpin dan ada pengukuhan seorang pemimpin. Setelah apa? Yaitu setelah Saul menyelamatkan Yabes Gilead. Yakni setelah seorang pemimpin diurapi, ia memiliki misi untuk menyelamatkan orang tertindas. Nah, ketika ia sudah menjalankan misinya, menyelamatkan orang tertindas, jadi membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin, disitulah ia betul-betul dikukuhkan menjadi pemimpin. Nah, ini kita baca Alkitab dan pelajari supaya lebih jelas ya apa yang saya baru sampaikan. Jadi kita buka 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 7 ya. Jadi kita lanjut dari ayat sebelumnya tadi. Pasal 11, 1 Samuel 11 ayat 1. Maka Nahas, orang Amon itu, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian, aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ayat 4, ketika para utusan itu sampai di Gebea Saul, dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Ya, jadi Saul ini masih bekerja ya, jadi betul-betul belum menjadi raja yang sungguh-sungguh. Jadi dia masih kerja nanam gitu kan, jadi betul belum dikukuhkan, baru diurapi saja. Berjalan dengan lembunya dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Nah, jadi inilah perannya roh Tuhan tadi ya. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan pelantaran utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Maksudnya maju mengikuti Saul ya, untuk menyelamatkan Yabes Gilead. Nah, yang menarik adalah kenapa Saul tiba-tiba memotong lembu, ya. Dikatakan dia memotong sepasang lembu, ya 7 ya, lalu diberikan ke seluruh Israel, lalu ditakut-takuti mereka. Siapa yang tidak mengikuti Saul, lembunya akan diperlakukan demikian. Di sini dikatakan tiba-tiba semua orang ketakutan. Kenapa semua orang ketakutan? Tentu ya ayatnya bilang bahwa Tuhan mendatangkan ketakutan ya. Tapi tentu ada alasan yang logisnya juga di situ gitu ya. Yaitu kita baca Hakim-Hakim 19 ayat 29. Karena ternyata satu generasi sebelumnya, kita buka Hakim-Hakim 19 ayat 29, karena ternyata satu generasi sebelumnya terjadi hal yang mirip, tapi bukan potongan lembu, tapi potongan manusia, perempuan ya, mayat perempuan. Ini luar biasa. Jadi ceritanya sebenarnya supaya cepat saya ringkas saja. Jadi ceritanya adalah ada orang Lewi mempunyai gundik dan intinya ketika mereka beristirahat di kota Gibea orang Benyamin, gundik itu diperkosa hingga mati. Luar biasa ya, diperkosa hingga mati. Nah, si orang Lewi ini ingin menuntut keadilan. Yang dilakukan adalah ia memotong mayat gundiknya itu. Nah, ini kita baca di Hakim-Hakim 19 ayat 29 ya. Sesampainya di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Kita baca 2 ayat berikutnya lagi deh. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba,
dan juga dari tanah Gilead berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Jadi ketika mayat gundik itu dipotong-potong menjadi 12 dan dikirimkan ke seluruh suku Israel, semua orang pada panik, pada takut gitu. Kenapa nih? Tidak pernah terjadi seperti ini gitu. Kok ada potongan mayat manusia, mayat perempuan? Sehingga akhirnya mereka datang berkumpul. Lalu diceritakanlah di situ ternyata ini kekejian orang Benyamin yang memperkosa wanita hingga mati gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya semua orang kumpul dan akhirnya dibilang, "Oh, ini kata Benyamin ya, Benyamin kamu serahkan orang-orang jahat itu." Nah, tapi mereka nggak mau dan akhirnya terjadi perang saudara dan singkat cerita orang Benyamin akhirnya dibasmi hingga hanya sisa 600 orang. Nah, salah satunya adalah leluhurnya Saul ya, mungkin kakeknya. Nah, jadi ketika Saul melakukan hal sejenis, tapi kali ini dengan 12 lembu, dengan sepasang lembu, lalu itu dipotong dan dikirim ke semua orang Israel. Orang Israel yang menerima potongan itu pasti langsung ingat, bahwa satu generasi sebelumnya kayaknya pernah terjadi hal yang seperti ini. Jadi ya, orang-orang tua pada saat itu pasti masih ingat ketika masa masih kecil gitu kan. Dulu terjadi hal seperti ini, tapi mayat manusia. Dan sekarang Saul yang adalah orang Benyamin meminta keadilan. Dulu ketika orang Benyamin perkosa orang gundik orang Lewi hingga mati, mereka dibasmi. Nah sekarang ada orang Amon mau mencungkil mata orang Yabes Gilead, masa kita nggak bangkit berdiri sih? Nah jadi semua orang itu istilahnya adalah takut karena itu. Takut dalam arti mereka merasa bersalah kepada orang Benyamin. Dulu kita basmi orang Benyamin, sekarang masih kita nggak mau basmi orang Amon yang mau melakukan kejahatan, mencungkil mata seperti itu. Sehingga dengan itu orang-orang berkumpul. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita baca 1 Samuel, kita kembali ke Samuel ya. 1 Samuel pasal 11 ayat 14 sampai 15. Jadi kita lanjutin cerita yang Yabes Gilead tadi. 1 Samuel 11 ayat 14 sampai 15. Oke, mungkin di ayat sebelumnya ya. Jadi intinya maka diselamatkan. Tadi kan dibilang bahwa mereka berkumpul ya di ayat 7, maaf. Nah, jadi intinya adalah mereka datang lalu berkumpul kepada Saul, lalu Saul dan mereka menyelamatkan Yabes Gilead. Dan ketika Yabes Gilead itu berhasil diselamatkan, ketika Saul menang perang melawan orang Amon, apa yang terjadi? Nah, inilah yang di ayat 14 sampai 15 tadi ya. Mungkin di ayat 12 kita baca ya. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, "Siapakah yang telah berkata, 'Masakan Saul menjadi raja atas kita?' Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya." Nih, karena orang-orang itu akhirnya setelah menang melawan Amon, mereka jadi yakin, oh ternyata Saul ini memiliki kualitas seorang pemimpin. Dia bisa mengumpulkan pasukan, lalu ia bisa memerangi musuh, dan bisa menyelamatkan orang yang tertindas. Sehingga akhirnya rakyat ini mulai marah kepada orang yang dulu menolak Saul. Ya. Lalu ayat 13, tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Nah, jadi Saul memuliakan Tuhan ya. Lalu di ayat 14, dan Samuel berkata kepada bangsa itu, "Marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana." Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukacitalah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Jadi di sini ternyata apa? Dikukuhkan. Ya. Jadi ada pengukuhan. Di sini dikatakan kalau istilahnya bukan pengukuhan, tapi dikatakan di sini membaharui ya, membaharui jabatannya Saul. Tapi membaharuinya yang maksudnya dikukuhkan. Jadi sebelumnya sudah dijadikan raja, sekarang dibaharuin lagi. Atau sekarang betul-betul diakui oleh semua orang. Jadi kapankah seorang pemimpin itu betul-betul menjadi seorang pemimpin yang diakui adalah ketika setelah diurapi, kan diurapi mendapat tanggung jawab untuk menjalankan misi. Nah, setelah menjalankan misinya dengan berhasil, disitulah ia diakui menjadi seorang pemimpin. Nah, itu yang nanti akan kita bahas di 30 ucapan orang bijak tingkat yang kelima setelah dia diakui ya. Nah, tapi intinya itu yang kita mulai bisa lihat ya, runutannya. Jadi diurapi, memiliki misi, menjalankan misi untuk menyelamatkan orang tertindas, dan ia akan dikukuhkan. Nah, sekarang kita coba lihat contoh lain ya. Jadi ternyata ini bukan cuma Saul doang, tetapi juga Daud. Kita lihat penguapan Daud ada di 1 Samuel pasal 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan apa?
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, jadi ternyata sekali lagi kita melihat bukti bahwa ketika diurapi menjadi sang pemimpin, ada kuasa roh, ada roh Tuhan atas Daud di sini ya. Jadi pengurapan itu adalah pengurapan roh. Apabila seorang pemimpin diangkat oleh Tuhan ya. Jadi ada pengurapan roh, atasannya itu adalah baptisan roh pada zaman perjanjian baru hingga sekarang. Nah, ini ceritanya terjadi setelah Saul dia ditolak oleh Tuhan ya, sehingga akhirnya mau dikukuhkan raja yang lain, yaitu adalah Daud. Daud diurapi, Daud roh Tuhan, tapi apakah Daud pada saat itu juga menjadi raja? Tidak ya. Jadi kalau saudara-saudara yang udah tahu cerita Daud, jadi Daud jadi rajanya masih lama setelah ini. Jadi sekali lagi ketika diurapi dan mendapatkan misi, bukan saat itu langsung menjadi raja. Dia harus membuktikan dirinya. Nah, kapankah Daud membuktikan dirinya? Itu di 1 Samuel pasal 23. Jadi sebelum ia sempat membuktikan dirinya, Saul itu udah iri kepada Daud. Jadi Saul ingin membunuh Daud, sehingga Daud itu lari ya. Jadi Daud masih dalam pelarian. Jadi Daud masih belum jadi raja, padahal dia udah diurapi. Nah, tapi di sini kita bisa melihat bagaimana Daud melaksanakan misinya. Misi Tuhan adalah menyelamatkan orang tertindas ya. Jadi kita lihat 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 3. Ini Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Jadi sama ya, kayak Saul waktu itu ya. Saul diurapi, orang-orang masih banyak yang menolak Saul. Maksudnya Saul nggak langsung jadi raja gitu kan. Lalu Saul mendapat berita bahwa ada Yabes Gilead diserang oleh orang Amon. Nah, kali ini Daud juga jenis. Dia belum menjadi raja, masih sudah diurapi, tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa kota Kehila diserang oleh orang Filistin. Nah, tapi kali ini agak berbeda sedikit. Di sini Daud itu dalam pelarian. Nah, tapi kita baca ayat 2 dan 3. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu, dan selamatkanlah Kehila. Ya, jadi misi Tuhan adalah kepada orang yang sudah diurapinya, untuk pergi menyelamatkan orang yang tertindas. Nah, menariknya kita baca ayat 3 ya. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan orang-orang Filistin. Nah, jadi wajar ya kalau mereka takut. Karena mereka itu lagi dalam pelarian. Saul itu pengen membunuh Daud dan mengikut Daud. Jadi ini lagi dalam pelarian, masa kita mau menyelamatkan orang yang tertindas, kita keluar dari tempat persembunyian kita, nanti kita ketahuan dong lokasinya. Nanti kita bisa celaka dong. Dan kita juga pasti kan resource-nya terbatas ya. Jadi pasukan terbatas, ransum makanan terbatas, masa mau digunakan untuk menyelamatkan orang lain, padahal diri sendiri dalam kesulitan. Nah, itulah hebatnya Daud ya. Dia tetap menjalankan misinya. Singkat cerita, Daud akhirnya tetap pergi untuk menyelamatkan Kehila. Nah, setelah ia menyelamatkan Kehila, tidak lama kemudian, akhirnya betul-betul ia diselamatkan menjadi raja. Karena terbukti bahwa ia telah menjalankan misi yang diberikan oleh Tuhan. Seperti itu ya. Nah, kita baca lanjutannya. Jadi, kita ini mesti meringkas atau mengambil suatu kesimpulan dari Daud dan Saul. Jadi sejauh ini kan kesimpulannya mudah ya, bahwa intinya diurapi menjadi pemimpin, mendapat Roh Kudus, lalu misinya adalah untuk menyelamatkan orang tertindas. Jadi baik Saul dan Daud sama-sama menyelamatkan yang tertindas. Saul menyelamatkan Yabes Gilead, akhirnya dikukuhkan menjadi raja. Daud menyelamatkan Kehila, dan memang kemudian, mungkin agak lebih lama, juga akhirnya dijadikan betul-betul sebagai raja. Tapi apakah yang membedakan antara Saul dan Daud, sehingga ujung-ujungnya Saul itu ditolak Tuhan, sedangkan Daud ujung-ujungnya menjadi raja yang agung dan namanya menjadi besar ya, di Israel, bahkan di dunia sekarang juga. Jadi apa perbedaannya? Itu adalah perbedaan dalam memandang misi. Jadi misinya kan sama-sama menyelamatkan. Dua-duanya sama-sama menyelamatkan atau menjalankan misi. Tetapi Daud memandang misi sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan. Nanti ini berbeda dengan Saul. Nah, ini kita harus membaca Lukas 17 ayat 7 sampai 10 untuk mengerti tentang menjalankan misi sebagai tanggung jawab. Lukas 17 ayat 7 sampai 10 ya. Di sini katakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembala ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang,
"Mari, segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10, demikian demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Ya. Jadi ketika menjalankan misi, seorang hamba Tuhan, meskipun jadi pemimpin tetap hamba Tuhan ya, seorang hamba Tuhan atau seorang pemimpin, ketika ia menjalankan tugasnya, dia seharusnya apa? Tidak tidak puas dalam kesuksesannya gitu ya, lalu besar hati atau sombong. Tapi harusnya cukup mengatakan, "Iya, saya melakukan ini memang karena itu saya ditugaskan, memang karena tugas saya," seperti itu ya. Dan itulah Daud. Karena kalau kita baca lanjutan dari cerita Kehila, tadi kita baca, lanjutannya apa? Akhirnya ketika dia di Kehila dan menyelamatkan Kehila dari orang Filistin, Daud kembali bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah aku akan diserahkan oleh orang Kehila kepada Saul?" Kali ini Saul ini lagi datang nih, mau nangkep Daud di Kehila. Lalu Tuhan mengatakan, "Ya, orang Kehila akan menyerahkan kamu." Lalu akhirnya Daud pergi. Nah, itu yang hebat. Karena bisa saja Daud itu sebenarnya marah kan, "Hei kamu orang Kehila, saya sudah selamatkan kamu, kok kamu mau mengkhianati saya?" Ya kan? Bisa aja seperti itu ya, tapi ternyata Daud tidak begitu, karena ia menjalankan tugas. Karena itu masa, ini memang tugas saya, tanggung jawab saya. Soal nanti tanggapan orang Kehila kayak gimana, itu urusan lain lagi, yang penting saya menjalankan tugas saya. Dan itu juga yang membandingkan kenapa Daud tetap pergi keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan orang Kehila. Karena ia memandang misinya untuk menyelamatkan orang tertindas adalah tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Sehingga kalau tadi menurut Lukas 17 ayat 10 dikatakan apa tadi? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, sebaliknya ya, kalau untuk kisah Saul, Saul itu menggantungkan keberhasilannya pada manusia. Jadi memang ia telah menyelamatkan di Yabes Gilead, tapi ternyata dari karakternya kemudian kita bisa melihat ternyata ya kan jadi karena keberhasilannya itu dia jadi mengandalkan manusia. Ketika nanti ada perang dengan orang Filistin, Saul apa yang dilakukan? Ia tidak menurut kepada Tuhan untuk menunggu Samuel selama 7 hari. Karena ia melihat, oh pasukan-pasukannya mulai lari. Jadi ia mengandalkan pasukannya untuk berperang, bukan mengandalkan Tuhan. Karena ia takut. Nah, jadi sekali lagi, meskipun dua-duanya menjalankan misinya dengan berhasil, akhirnya nanti Tuhan yang melihat hatinya. Apakah sang pemimpin itu menjalankan misinya karena betul-betul masa ini tanggung jawab dia harus lakukan, meskipun nanti dihargai atau tidak, itu urusan lain, akan berhasil atau tidak, itu juga urusan lain, yang penting saya menjalankan misi saya. Nah, sedangkan Saul dilihat hatinya ternyata dia menjalankan misi karena ia mempergantungkan menggantungkan keberhasilannya itu kepada manusia, kepada tentara-tentaranya, seperti itu ya. Nah itulah makanya kalau kita baca di Amsal Salomo, pasal 15 ayat 11 sampai 13 ayat 3, saya baca dari layar saja, ternyata dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi ketika seorang pemimpin sudah diurapi, Tuhan yang akan terus mengujinya. Apakah ia menjalankan misinya? Oke. Apakah ia menjalankan misinya dengan tulus, dengan berani, betul-betul karena itu diberikan oleh Tuhan? Nah, itu yang dilihat. Jadi apabila nanti kita menjadi seorang pemimpin, atau kita sudah diurapi Roh Kudus, atau mungkin kita sudah istilahnya dapat dorongan untuk menyelamatkan orang yang tertindas. Nah, apakah kita menyelamatkan orang tertindas itu ketika kita sudah mampu? Kalau sudah mampu maksudnya harus ya? Atau malah menghindar, "Ah, saya takut." Nggak boleh seperti itu ya, tadi kalau kita ingat Amsal pasal 3 yang di depan ya. Jadi kita nggak boleh, kita harus memberikan kepada orang yang membutuhkan, apabila kita memiliki kemampuan untuk memberikan, seperti itu ya. Nah, jadi lalu inti dari, pembahasan kita adalah, jadi misi seorang pemimpin adalah menyelamatkan orang tertindas, tidak boleh banyak alasan lagi karena sudah memiliki kemampuan dan kekuatan. Bahkan sebenarnya karena sudah diberikan Roh Tuhan. Jadi berarti harus mengandalkan Roh Tuhan tersebut. Tidak boleh ada alasan-alasan lagi. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini intinya adalah apa?
kalau sudah dikukuhkan menjadi pemimpin, maka ada tugas yang lain. Itulah kenapa di sini kita mulai pindah nanti ke tingkat 5 dari 30 ucapan orang bijak. Di mana, tingkat yang berikutnya adalah bagaimana melakukan pertempuran ya, depan melawan kejahatan gitu misalnya. Bagaimana melakukan pertempuran, setelah akhirnya betul-betul dikukuhkan menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi itu saja. Yang terakhir tentu seperti biasa hanya lampiran. Lampiran Amsal-Amsal Salomo telah dirangkaikan untuk menjelaskan ucapan 25 ya. Jadi ini sebagian udah kita baca, tapi kalau mau dibaca secara berurutan bisa di-pause videonya, nanti baca ayat-ayatnya di kolom sebelah kiri, lalu ya langsung bisa baca dari Alkitabnya ya kalau bisa ya, seperti itu. Jadi nanti kita ketemu lagi untuk bahas ucapan 26 hingga nanti sampai 30 juga ya, dan tingkat yang terakhir dari 30 ucapan orang bijak. Tuhan memberkati, sampai jumpa dalam sesi berikutnya. Shalom.